Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu dalam bahasan kitab Tazkiyatin Nufus. Tazkiyatin Nufus ini amat dibutuhkan untuk setiap kita, setiap muslim, setiap talib ilm, muslimah, mukminah membutuhkan tazkiyatin nufus. Bahasan kita masih melanjutkan kitab Tazkiyatin Nufus lil Ustaz Ahmad Farid hafizahullah, bab tentang yang ke-12, al-khawfu war-raja. Bab ini ada sebagian yang salah memahaminya, sebagaimana sekelompok taifah yang salah memahami dalam ibadah. Ada sebagian mengatakan ibadah intinya saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengharapkan surganya. Saya tidak takut nerakanya. Hada batil. Ini adalah yang batil. Lalu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang al-khawf war-raja? Al-khawf war-raja termasuk ibadah qalbiyah yang akan dijelaskan oleh muallif. Pentingnya al-khawf war-raja. Al-khawf war-raja ini, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, hati manusia al-mu'min dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bimanzilati at-ta'ir, seekor burung. Farra'su mahabbatuh, fal mahabbatu ra'suhu wal khawfu war-raja'u janahahu. Tentang mahabbah telah kita jelaskan sebelum bab ar-ridha, ada bab al-mahabbah. Al-Imam Ibnul Qayyim menggambarkan hati al-mu'min bagaikan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam menjalani hidup dan ibadah kepada Allah, menuju Allah, bagaikan at-ta'ir, seekor burung. Fal mahabbatu ra'suh, cinta kepada Allah itu adalah bagaikan kepalanya. Wal khawfu war-raja'u janahahu, adapun khauf, takut, demikian pula raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dua sayapnya, sayap kanan kirinya. Famata salima ar-ra'su wal janahani fatta'iru jaydut tayaran. Ketika kepala dan dua sayapnya itu sehat, maka dia akan terbang dengan indah, dengan baik. Wa mata quti ar-ra'su mata ta'ir. Jika kepala itu hilang, kepala seekor burung itu dipotong, maka dia mati. Demikian pula manusia kalau tidak ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min
jika tidak ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala di hatinya, maka dia akan mati, hidup tapi hidupnya bagaikan al-mayyit. La ya'mal at-ta'at wa la yatrukul ma'asi, tidak melakukan ketaatan, tidak meninggalkan maasi. yakni maksiat jalan, taat tidak dijalankan. Karena apa? Tidak ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata fuqidal janahani fahuwa 'urdatun likulli sa'idin wa kasir. Jadi apabila salah satu sayapnya itu atau keduanya salah satunya patah, maka dia tidak akan bisa terbang dan dia akan menjadi tangkapan mangsa hewan yang lainnya. Demikian pula al-mu'min, jika tidak ada al-khauf, tidak ada ar-raja yang menyeimbangkan antara amal dan meninggalkan maksiat, maka dia akan tidak akan manfaat atau bahkan akan dimasuki oleh asyubuhat wasyahawat dan yang lainnya. Permisalan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim amatlah bagus sekali, amatlah tepat sekali. Al-mahabbatu ra'sut ta'ir. Jadi mahabbah ini wajib ditanamkan pada setiap muslim, setiap mukmin. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada salihin, mahabbah kepada al-mu'minin, al-muttaqin. Kemudian al-khauf wal-raja ini sebagai sayap-sayapnya. Al-khauf, khauf akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan raja berharap akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khauf wal-raja ini harus seimbang. Harus seimbang. Bahkan sebagian ahlul ilmi menjelaskan bahwasanya hamba itu ketika sehat hendaknya dia mengumpulkan rasa takut dan harap. Namun dalam keadaan sakit hendaknya dia banyak berharap. Taib. Kita baca apa yang dikatakan oleh muallif tentang al-khauf wa raja, yang mana al-muallif akan menjelaskan ar-raja dahulu kemudian al-khaufu. Baik, mungkin ya wahid anta. Bismillah, tawakkal Allah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ila qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-khawf war-raja'u. Al-khawf war-raja'u janahan bihima yatiru al-muqarrabuna ila kulli maqamin mahdudin. Muqarrabuna ada syakalnya di situ? Tidak ada. Coba maknanya apa, isim fa'il atau isim maf'ul di sini yang tepat? Muqarrab ada isim maf'ul, muqarrib isim fa'il. Mana yang lebih tepat? Kaif? Yang didekatkan atau yang mendekatkan? Yatirul muqarribuna ila kulli maqamin mahmud. Hada aula wa afdal, wallahu alam. Ada syakalnya apa enggak ya? Tidak ada ya? Ada syakalnya enggak? Taib. Idza kan lam yakun hunaka syakal, muqarribuna asahu, wallahu alam. Al-khawfu war-raja'u janahan bihima yatiru al-muqarribuna ila kulli maqamin mahmudin wa madyatan bihima yaqta'u min turqil akhirati kulla uqbatin ka'udin. Ma mana matiyatan?
Jadi al-khauf wa raja ini sebelum dijelaskan oleh al-muallif, dia menjelaskan, menggambarkan tentang al-khauf wa raja. Selanjutnya akan dijelaskan ar-raja itu bagaimana hakikatnya. Kadang ada yang salah memahaminya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian al-khauf bagaimana. Dalam muqaddimahnya dikatakan al-khauf wa raja'u janahani bihima yatirul muqarribuna ila kulli maqamin mahmud. Jadi khauf wa raja ini ibaratnya dua sayap yang dengannya yatir akan terbang muqarribun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan amalan-amalan ila maqamin mahmud, kepada tempat yang terpuji. Wa matiyatani bihima yaqta'u min turuqil akhirati kulla aqabatin ka'ud. Matiyatan itu adalah tunggangan, dabatun turkab, jadi tunggangan atau hewan yang ditunggangi, al-ba'ir, an-naqah, onta atau sejenisnya. Jadi tunggangan kendaraan yang dengannya akan menuju jalan akhirah, bahkan bisa memutus segala aqabah. Segala aqabah ini segala bentuk penghalang, ka'ud yang syaqah, yang sa'bah, penghalang-penghalang yang sulit akan mudah dengan adanya tunggangan apa? Al-khauf wa raja. Jadi dengan al-khauf wa raja semua aqabah, penghalang-penghalang yang sulit biidznillah akan bisa dilalui. Fala yaqudu إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاكل الجوارح والأعضاء إلا أزمنة الرجاء ولا يقصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سياق التخفيف وصفوات التعنيف فلا بد إذن. طيب. Bahasanya muallif Masya Allah qawiyal haqiqah. Dan bahasanya ini diambil dari yang sebelumnya, baik Ibnu Qayyim atau yang lainnya. Yaqul huna fala yaqudu ila qurbir rahman. Jadi tidak ada yang bisa menuntun ke qurbir rahman, untuk mendekat kepada Allah. Wa ruhil jinan, sampai al-jinan jannah, masuk ke surganya Allah, ma'akaunihi ba'idal arja, yang mana hal itu, padahal hal itu jauh sekali. Al-arja ini an-nahiyah, jauh sekali, yang untuk dicapainya itu jangkauannya saqilul a'ba, berat sekali beban yang mesti dipikulnya. Al-wahid minna, setiap muslim mengamalkan ketaatan. Ini kan satu hal yang saqil ala nafs, ala nufus. Illa man rahimallah. Mahfufan bimakarihil qulub, yang diliputi, dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh hati. Al-muslim di dunia, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ada batasan-batasannya, alis katarik. Mahfufan bimakarihil qulub, sesuatu yang disenangi oleh hati itu kadang mesti dijauhi. Diliputi sesuatu yang dibenci oleh hati. Diliputi sesuatu yang dibenci oleh hati. Wa masyaqil jawarih wal a'dha. Bahkan dilakukan dengan anggota badan dengan susah payah. Seorang puasa, seorang ibadah haji, ibadah-ibadah itu yahtaj ila amal, membutuhkan amalan, perbuatan. Ketaatan itu membutuhkan amal. Illa azimmatir raja. Hal itu bisa dengan kuatnya harapan. Syiddatir raja. Jadi kalau kita memiliki harapan yang tinggi, kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, lakukan sebab-sebabnya tadi itu, lakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Semuanya itu karena syiddat ar-raja, kuatnya, kokohnya
harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Antumul an tatlubul ilm, memiliki harapan, angan-angan, cita-cita mau menjadi seperti fulan. Ada sebagian talib ilm ketika ditanya, saya kepingin jadi seperti Ustadz fulan, la yalzam. Kalau dia itu senang dengan metodenya atau labas, tapi saya ingin menjadi seperti Ustadz fulan, jangan kemudian ada satu unsur at-ta'assub nantinya. Intinya seorang boleh memiliki satu keinginan, satu harapan, namun harapan ini kalian wujudkan minal an, wujudkan dari sekarang ini, sedikit demi sedikit, dengan menghafal, mempelajari apa yang telah disampaikan di kelas kurikulumnya, entah itu yang agama atau yang bukan. Intinya diikuti, dimaksimalkan. Tapi bukan kemudian saya punya angan-angan, harapan, tidak menghafal, tidak melakukan apa yang diperintahkan tugas-tugas oleh ustaz. Ini namanya omdu. Tahu omdu apa omdu? Omong doang, angan-angan yang palsu. Jadi ar-raja, syiddatur raja, tekad yang bulat, harapan yang kuat tadi itu, dengan melakukan sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dituntunkan dalam Islam, itu dilakukan. Fatalib ilm, kalau dia menginginkan menjadi seorang ustaz, seorang alim, minal an, sejak sekarang kalian tajtahidun, sungguh-sungguh, tutali'un wa taqra'un al-maktabah, manfaatkan maktabah-maktabah ini yang ada, maktabah di Jamiat Ali bin Abi Thalib. Jadi semuanya itu mendekatkan, tidak ada kendaraan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu jauh sekali, ba'idal arja, ya. Saqilul a'ba, bebannya berat juga, diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hati. Wa masyakil jawari, dan kesusah payahan, ini kesulitan anggota badan, jawari ini anggota badan, illa azimmatir raja, kecuali dengan sungguh-sungguh atau tekad atau kuatnya harapan. Wala yasuddu an naril jahim, sebaliknya tidaklah seorang bisa wala yusuddu boleh, wala yasuddu an naril jahim wal adzabil alim ma kaunihi mahfufan bi lataifis syahawat. Tidaklah seorang terhalang dari api neraka jahim dan siksa Allah yang pedih, meskipun ma'akaunihi. Jadi ma'akaunihi di sini yang mana di dunia ini menuju dalam menuju neraka jahanam itu diliputi oleh manisnya syahwat, manisnya maksiat, waliyadzubillah. Artinya jalan menuju an-nar itu sangat dipenuhi dengan syahwat, dan seorang tidak akan bisa terhalang dari hal itu kecuali illa siyatat takhwif. Apa siyat? Jam'us saud. Apa saud? Cemeti. Apa cemeti? Cambuk. Illa siyatat takhwif. Jadi kecuali kalau
ada cemeti takut. Artinya apa? Tumbuh ditanamkan pada hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya takut itu seorang akan terbentengi, takut karena Allah Subhanahu wa taala ya, akan terbentengi dari api neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat-maksiat. Mau melakukan ini dia takut. Al-Imam Al-Khatib menjelaskan tentang riba, masalah bahayanya kada wa kada wa kada. Taib, karena ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala demikian, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, dia takut sehingga meninggalkannya karena adanya rasa takut tadi itu. Wasatawatit ta'nif, yakni dominasi saltoh. Satawat itu saltoh, kendali at-tasydid, jadi rasa takut yang kuat tadi itu dikendalikan. Artinya dia memiliki dominasi takut tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda idzan min bayani haqiqatihima wa fadilatihima. Ini kemudian dia akan menjelaskan tentang hakikat keduanya dan keutamaan keduanya, wa subulit tawassuli ilal jam'i bainahuma. Bagaimana untuk mengkonfirmasi atau dua-duanya itu dilakukan ya. Wallahul muwaffiq lil khairat al-hadi li a'la ad-darajat. Baik, kamil. Agak jauh. Al-alif ar-raja huwa diyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun 'indah. Wa idza kanat al-asbab ghayra mawjudatin. Baik, wallahu a'lam huna ikhwah. Huwa irtiyahul qalb. Ar-raja itu apa sih? Raja itu irtiyahul qalbi, leganya hati, lintidhari ma huwa mahbubun indah, menunggu menanti sesuatu yang ia inginkan, yang ia harapkan. Bukan menanti sesuatu yang pasti, tidak, menanti oh ini sangat-sangat dia inginkan gitu loh. Ini harapan, legahnya, puasnya hati karena menanti sesuatu yang betul-betul dia inginkan, dia harapkan. Sebagaimana al-mu'min mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanatil asbab ghairu mawjudah, kamil. Wa idza kanatil asbab ghairu mawjudatin fasmul ghururi wal khumqi alaihi asdahu. Naam. Wa idza kana al-amru maqtu'an fala yusamma raja'an id la yuqalu arju tulu' asy-syamsi walakin yumkinu an yuqala arju nuzul al-matari. Baik. Jadi wa idza kanatil asbab ghairu mawjudah, jika sebab-sebabnya itu tidak ada, tidak dilakukan. Talib ilm berharap dia menjadi seorang ustadz, seorang alim, tapi dia malas-malasan. Sudah, nanti kan Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kalau ini alim atau enggak. Hada namanya hada namanya ahmak namanya. Faham tu malah. Hada ghurur, dia tertipu, terpedaya dia. Tertipu dengan wada la ahad ya'lam. Tidak ada yang tahu apa yang Allah takdirkan. Namun setiap kita wajib berusaha. Fa talib ilm yajtahid. Tugasnya apa? Yajtahid. Antum dibiayai oleh orang tua kalian, wali-wali kalian. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, bukan yang lain. Makanya penuhi apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Mereka memiliki harapannya pulang dengan membawa segudang ilmu, dakwah di tempatnya. Ini banyak harapan orang tua. Itu penuhi harapannya. Bagaimana? Dengan sungguh-sungguh tadi. Kalau Anda ingin
punya cita-cita angan-angan, tapi tidak dilakukan sebab-sebabnya, sebab-sebab menuju cita-cita itu tidak dilakukan. Nah, ini namanya ahmaq. Wa idza kana al-amru maqtu'an bihi fala yusamma raja'an. Demikian pula kalau hal itu sudah pasti jelas, maka hal itu tidak dianggap suatu harapan. Aku berharap arju tulu asyams. Tiap pagi, tiap hari itu matahari di kita selalu terbit kan. Tinggal mengatakan arju tulu asyams. Itu bukan roja namanya. Ya kecuali kalau orang di kutub yang 6 bulan sekali ngelihat, mungkin ada harapan cepat. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau kita tiap hari, tapi kalau arju nuzulal matar, turunnya hujan ini kan lain dengan terbitnya matahari. Nah, itu dibedakan. Nah, ini dari segi makna apa itu hakikat ar-raja. Jadi ar-raja itu intinya suatu harapan, suatu angan-angan, satu keinginan, namun yang dinanti untuk didapatkannya, namun dilakukan sebab-sebab mencapainya, dilakukan hal-hal untuk mencapainya. Seorang ingin mendapatkan akhlak, saya ingin memiliki anak-anak yang akhlak yang thayyibah. Ya bagaimana? Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak dikasih qudwah, contoh? Lah, anak-anaknya diarahkan dengan baik, dikasih qudwah, contoh yang baik. Karena itu adalah harapan. Dan harus ada langkah-langkah untuk mewujudkan harapan tadi. Waqad alima ulama'ul qulub. Waqad alima ulama'ul qulub anna ad-dunya mazra'atul akhirati. Ladang akhirat. Thayyib. Bahwasanya dunia ini adalah ladang akhirat. Fal qalbu kal ardi wal iman kal buduri fiha wat ta'atu jariyatun majra taqlibil ardi wa tathhiriha wa majra hafil anhari wa siyaqatil ma'i ilaiha wal qalbul mustahdiru bid dunya al mustaghriq. Al qalbu mustahdir itu yang sembrono, yang teledor, yang ceroboh. Artinya mustahdir itu dia tidak peduli dengan ceroboh, dengan dunia ini. Dia tenggelam dengan dunia gitu loh. Jadi di sini akan dijelaskan oleh al-muallif bahwasanya dunia ini adalah ladang akhirat. Apa itu ladang? Ladang tempat kita menanam, tempat kita mencangkul. Kapan kita menuainya? Nanti kelak. Makanya sebagian ahlu syair atau penyair mengatakan ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u. Esok tuwaffan nufusu ma kasabat, akan dipenuhi setiap jiwa atas apa yang dilakukannya, ma'amilat, atas apa yang dilakukannya di dunia. Wa yahsudu zari'una ma zara'u, mereka yang menanam itu akan menuai kelak. In ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh al-muslim, al-mu'min, muslimah, mu'minah, yang baik dia akan menuainya dengan kebaikan, yang jelek dia akan menuainya juga dengan kejelekan, dengan balasan yang setimpal. Jadi di sini ini digambarkan dunia ini ladang akhirat. Hati itu bagaikan bumi ini, iman itu benihnya, kalbudur benih-benihnya. Wa ta'at jariyatun majra taqlibil ard. Adapun ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan pengelolaan bumi ini dan pembersihan bumi ini. Wa majrul hafril anhar, demikian pula jalan sungai-sungai, istilahnya majra hafril anhar ini jalan air ya, jalannya air di sungai ke sungai. Wasiyaqatil ma ilaiha. Jadi ini semua bentuk ketaatannya. Kemudian akan digambarkan oleh mu'allif lebih jelas lagi. Wal qalbu mustahdir bid dunya, hati
yang sembrono atau yang tenggelam dengan dunia, kal ardis subhah au sabkhah as-sabkhah. Jadi hati yang tenggelam dengan dunia, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai ceroboh, itu bagaikan bumi kal ardis sabkhah. Sabkhah itu tanah yang payau, tanah rawa-rawa itu lah, yang payau, airnya payau. Allati la yanmu fihal badr, sulit mau ditanami benih di situ. Wa yaumul qiyamati huwal hasad wa la yahsudu ahadun illa ma zara. Dari kiamat ini tempat memanen. Wa la yahsudu ahadun illa ma zara, dan seorang akan tidaklah memanen kecuali apa yang dia tanam. Menanam kebaikan akan dia akan menuai kebaikan. Kejelekan akan menuai kejelekan. Wala yanmu badrun illa min badril iman, dan benih itu tidak akan tumbuh kecuali jika diberi keimanan, atau benih keimanan itulah yang akan tumbuh. Artinya keimanan yang ada di hati didasarkan atas keimanan itu yang akan tumbuh dengan baik. Wa qallama yanfa'u imanun ma khubsil qalbi. Masya Allah, apa yang dikatakan oleh muallif ini sangat patut untuk kita renungkan ya ikhwah. Patut kita untuk renungkan kaitan dengan tazkiyatin nufus. Qallama yanfa'u imanun, jarak sedikit sekali bermanfaat. Artinya keimanan itu tidak akan bermanfaat atau sedikit sekali manfaatnya ma'a khubsil qalbi, jika hati itu busuk, penuh prasangka jelek atau dengki, iri dan yang lainnya. Jadi kalau hatinya itu busuk, waliyadzubillah, iman itu tidak ada manfaatnya. Keimanan yang dimiliki oleh hamba itu qalla naf'uh, sedikit sekali manfaatnya. Naam dia sholat, naam dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi busuknya hati ini la yanfa, qalla ma yanfa, sedikit sekali manfaatnya. Nah, makanya ini ada hubungan keimanan dengan akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama, kepada mukmin yang lainnya. Wa su'u akhlaqihi. Nah ini qalla ma yanfa'u imanun ma khubsil qalbi wa su'i akhlaqihi, dan jeleknya perangainya. Jadi kalau jelek perangainya itu tandanya keimanannya itu tidak qalla naf'uhu. Wa hadza syai' bisa dilihat, diperhatikan, atau bisa dibuktikan dalam kehidupan. Kama la yanmu badrun fi ardi sabkhah fayambaghi an yuqasa raja'ul abdi al-maghfirata bi raja'i sahibiz zar'i, fa kullu man talaba ardan tayyiban wa alqa fiha badran tayyiban ghaira 'afinin wala masusun thumma amaddahu bima yahtaju ilayhi fi awqatihi thumma naqqa asy-syauqa wal hashisha wa kullu ma yamna'u nabatal badrati aw yufsiduh, thumma jalasa muntadiran min fadlillahi ta'ala dafa'a as-sawa'iqa wal afatil mufsidata ila an yatimma az-zar' wa yablugha ghayatah summiya intidaru raja'an. Nah, ini gambaran roja tadi, hakikat roja di sini, inilah definisinya. Dikatakan di sini fayambaghi an yuqasa raja'al abdi al-maghfirata bi raja'i sahibiz zar'. Kalau tadi dijelaskan bahwasanya benih itu tidak akan baik, benih tidak akan tumbuh baik di tanah yang payau ya. Fayambaghi an yuqas, maka selayaknya direnungkan, disamakan, dikiaskan
Raja, harapan hamba akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bi raja'i sahibiz zar'i, dengan seorang yang menanam benih. Petani menanam benih. Apa yang dia lakukan? Apakah ditanam? Di sini ada enggak yang ahli di bidang ladang, di bidang tanam, cocok tanam, pengembang biakan? Taib, orang mengembang biakan sesuatu, apakah ditinggal begitu saja? Pastinya diawasi, dilihat. Padi dikasih pupuk, dikasih, kalau nggak ada hujan disirami. Segala sesuatunya dilakukan supaya apa? Hasilnya itu memuaskan. Tinggal menunggu hasil. Kalau sudah dilakukan sebab-sebabnya tadi, tinggal menunggu hasilnya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, wa kullu man talaba ardan thayyibatan wa alqa fiha badran thayyiban ghaira afin. Jadi seorang yang hendak bercocok tanam, atau seorang petani yang atau peladang, dia pertama melihat tanah yang subur, ya, yang baik, yang bagus. Kemudian dia tanamkan benih di situ. Ghaira afin, bukan benih yang busuk, benih yang baik. Ghaira afin, bukan benih yang menjamur. Ada benih itu berjamur, tidak layak untuk ditanam. Wala masus, atau benihnya itu masus. Masus itu sudah hampir busuk lah istilahnya, ada dud, ada hewan-hewan yang istilahnya sudah tidak layak itulah. Masus ai fihi waqa'a fihi sus, ada di dalamnya hayawan yang mungkin atau hama. Summa amaddahu, jadi yang pertama dipilih benih yang baik, tanah yang baik, ya, yang subur, benihnya yang baik. Kemudian amaddahu bima yahtaju ilaihi fi awqati, kemudian dijaga, dilihat, disirami, diawasi. Summa naqqas syauqa wal hasyish, dibersihkan dari duri-duri dan rumput-rumput ilalang yang mengganggu, yang merusaknya. Au wa kullu ma yamna' nabatal badra au yusidu, atau sesuatu yang bisa menghalangi tumbuhnya benih ini dengan baik, atau bisa mengganggu dan merusaknya. Itu dilihat, diawasi. Summa jalasa muntadhiran, kemudian dia duduk menanti. Bukan duduk di situ menjaga sampai berbulan-bulan, ya, maksudnya ditinggal. Pokoknya sudah dilakukan sebab-sebabnya tadi, ya. Min fadlillah. Jadi intinya dia setelah itu, setelah dilakukan sebabnya, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dafa as-sawa'iq wal afat al-mufsida. Dia menolak segala hal yang bisa merusaknya atau mencegahnya. Jadi mencegah hal-hal yang bisa merusak benih tadi, dijaga dengan hal-hal yang ila an yatimma az-zar'u wa yablugha ghayatah, sampai sempurna tanamannya tadi dan sampai mencapai tujuannya. Sumya intidaruhu rajaan. Menanti yang demikian ini, menanti sesuatu yang diinginkan ini, inilah harapan, inilah roja. Sebagaimana tadi at-talib bukan duduk malas menghafal, muraja'ah, mutala'ah, kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la yattakil ila nafsi, tidak menggantungkan kepada dirinya, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha yang dilakukan, nanti hasilnya, entah itu nilai yang maksimal yang dicapai, entah itu bahasa yang didapat juga lebih baik dan dari sebelumnya. Nah, inilah harapan yang diinginkan dari itu. Wa in bussal badru fi ardi sulbatin, sebaliknya, jika benih itu
diletakkan di tanah yang keras dan padat. Sabkhatin, airnya payau, rawa-rawa demikian. Murtafiatin la yasilu ilaihal ma, bahkan di tempat yang tinggi yang tidak sampai air menjangkaunya. Walam yashtaghil bita'ahudil badri aslan, dan dia tidak menjaganya, dibiarkan gitu saja. Sudah, pokoknya biarkan gitu saja. Lam yashtaghil, tidak menjaganya, merawatnya dan yang lainnya. Sumantadul hasad, dia menunggu akan menuai dengan hasilnya. Yang demikian dinamakan humqun sumyantidaru humqan wa ghururan la rajaan. Menantinya yang demikian ini namanya humq, kedunguan, suatu tertipu dia, terpedaya. Ini yang pasti benih-benih pada umumnya yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik. Memang ada mungkin jenis-jenis, Ustaz, ada jenis tanaman yang dibiarkan itu langsung tumbuh bagus dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkannya. Itu hal-hal yang demikian itu tidak bisa disamakan. Intinya ada usaha dari manusia. Tapi kalau Allah sudah menciptakan, ya lain lagi. Memang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada hambanya. Ada memang jenis-jenis yang tertentu mungkin ditinggalkan begitu saja. Tapi ada jenis-jenis yang tertentu, jangankan tanaman jati, pertama menanamnya dijaga. Mungkin ada yang punya kebun jati di sini, dijaga, dirawat, pasti itu yang dilakukan. Banyak ya mengembangbiakan lele misalkan, pastinya bukan dibiarkan gitu dok. Lain yang dibiarkan sama yang dikelola dengan profesional, itu lain pastinya. Ada yang kembang biak lele ya? Lah, kalian jangan kembang biak lele, kembang biak ilmu aja. Kembang biak nahu sorof, kembang biak al-lughah al-arabiyah, itu dikembang biakkan. Bagaimana dikembang biakkan? Dihafalkan, setiap hari ditambah mufradatnya, setiap hari ditambah kosakatanya, ditambah. Itu dikembangbiakkan itu yang lebih manfaat insyaallah dari pengembangbiakan lele insyaallah taala. Baik. Wallahil haqiqah pembahasan ini asik sebetulnya. Lakin insyaallah kita lanjutkan aja. Bahasanya al-muallif memang yahtaju ila bayan wa yahtaju ila, namun gambarannya itu lebih mudah untuk difahami. Jadi intinya ini tentang ar-raja, masih separuh bagian, belum selesai insyaallah, dan nanti akan dijelaskan hakikat raja itu ada 3 poin, yaitu mahabbat ma yarju, mencintai apa yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan itu dicintai. Ya pastinya menanti sesuatu itu bukan menanti sesuatu yang dibenci, tidak mungkin. Menanti sesuatu yang diharapkan betul, yang dicintai. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, dia takut, khawatir kalau tidak mendapatkannya. Ini yang kedua, poin yang kedua. Dan yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi, yang ketiga dia berusaha, berupaya untuk mendapatkannya. Antum malahan di sini belajar bahasa Arab, emang atas dasar keinginan, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta lughah arabiyah, cinta ilmu, itu tanamkan dahulu. Khauf min fawatihi, dia takut kalau tidak mendapatkannya, kalau terlewatkan satu ilmu, dia khawatir. Jadi tidak absen di kelasnya, selalu masuk, selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh ustadznya. Sa'yuhu fi tahsili, sungguh-sungguh dalam mencapainya. 3 hal ini poin ar-raja. Artinya seorang yang memiliki raja, harapan itu demikian. Demikian pula orang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta akan ketaatan-ketaatan,
Khaufuhu min fawatihi, dia khawatir kalau terlewatkan satu ketaatan. Wa sa'yuhu fi tahsilihi, dia berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketaatan-ketaatan itu dengan maksimal. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan mendatang. Ada satu hadis juga yang akan disampaikan, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Siapa yang takut, dia itu adlaj, dia itu akan bersungguh-sungguh. Artinya dia adlaj itu kalau dahulu itu kayak banyak perompak di jalan, kutok-tuk, begal-begal di adlaj itu berangkat melakukan perjalanan di awal malam atau di akhir malam. Adlaj seorang melakukan perjalanan di awal malam, masih belum gelap sekali, atau di akhir malam sekali. Dan dia sungguh-sungguh untuk dia sungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan sehingga cepat sampai ke tujuan. Nanti itu ada hubungannya dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah hadis, perjalanan di malam hari itu seakan-akan lebih pendek. Memang Allah bumi ini wallahu alam sebagaimana di dalam hadis itu dilipat itu, wallahu alam bagaimana. Al-muhim lebih cepat, lebih seakan-akan lebih pendek. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi jannah. Sungguhnya sil'ah Allah, dagangan Allah itu mahal. Sungguhnya dagangan Allah adalah jannah. Insyaallah hadis ini akan kita jelaskan di waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai idan ismu ghaja innam yasdu kalan tidagin mahbub. Tayyib. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib adzan. Ustaz, apa obat bagi orang yang suka meninggalkan sholat? Mohon nasihatnya. Insyaallah yang tanya ini bukan talib stay ali insyaallah. Ala kullin. Obatnya at-taubah ila Allah azza wa jalla. Dan ketahui bahwasanya tarik shalah bisa berdampak kepada kekufuran. Ikhtalafal ulama fi hadzal bab. Ahlul ilmi, ulama Najd, khususnya ulama Saudiyah, cenderung mengkafirkan yang meninggalkan sholat. Sebelumnya ulama ittafaq. Jadi permasalahannya yang pertama begini. Ulama sepakat bahwasanya yang meninggalkan sholat inad dan yang meninggalkan sholat mengatakan sholat itu sudah tidak wajib bagi saya, misalkan karena sudah sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu, ini keyakinan yang demikian, keyakinan sholat tidak wajib bagi dia, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sepakat al ulama. Tuntunan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sholatnya bahkan hatta tawarrama qadamah, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lamanya salat. Ketika Aisyah menanyakan, "Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?" "Afala akuna abdan syakura?" Tidak, aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan as-shalah. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat," tenangkan kita dengan salat. Jadi as-salah, kalau seorang meyakini salat itu tidak wajib bagi dia, maka sepakat al ulama mengatakan kafir. Tapi kalau malas-malasan, jadi dia masih meyakini salat itu wajib,
tapi kadang hawa nafsu, kadang malas, kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi. Sebagian mengkafirkannya, sebagian mengatakan la, tapi mutawa'ad, terancam dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya meninggalkan sholat ini suatu dosa besar. Dosa yang sangat besar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh ahlul ilmi tentang ancaman-ancaman yang meninggalkan sholat. Jadi intinya hendaknya taubat kembali kepada Allah dan hendaknya dia mempelajari dalil-dalil yang atau ancaman-ancaman Nabi SAW, ancaman Allah dan Rasulnya yang meninggalkan sholat. Hendaknya dia membaca bagaimana Nabi SAW dalam ibadahnya, dalam sholatnya, membaca juga sejarah as-sahaba, as-salaf, bagaimana tentang sholatnya, bahkan wasiat Nabi yang diwasiatkan as-salah, as-salah, ketika dia hendak meninggalkan dunia ini. As-salah, 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 as-salah. Intinya hendaknya diilmui dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, ketetapan, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa obat yang bisa, ini sebenarnya muhadharah kami lah, lebih dari, bukan hanya satu muhadharah, lebih dari muhadharat katsirah tentang as-salah. Baik, afwan Ustaz, bagaimana dengan kami yang baru belajar bahasa Arab, sulit untuk kami menyerap setiap pelajaran bahasa Arab? Bagaimana tips kami yang kiat untuk kami Ustaz, yang kuat untuk kami atau yang kiat? Karena setiap kami bertanya kepada teman yang lebih tahu, kami diremehkan Ustaz. Masya Allah. Ini insya Allah bukan talib stay insya Allah. Maksudnya yang meremehkan itu. La yang bagi ya akhi. Anta kalau sebagai kakak kelas, sebagai seniornya, kasih contoh yang baik. Kalau ada yang nanya, dikasih jawaban yang baik. Dibantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan apakah kami boleh belajar kepada ustadz di luar jam kuliah sebagai penguat ilmu yang kami dapat? Ya, saya sarankan untuk kakak-kakak kelas kalian FKM, insya Allah bisa membantu. Dan di sana juga ada banyak ustadz-ustadz yang di dalam, bisa ditanya insya Allah ta'ala. Adapun kita yang di luar atau mungkin ya kalau ada waktu, tapi intinya masih belum bisa kita janjikan untuk yang diminta. Intinya ya kita nasihatkan kepada senior sekali lagi, untuk senior hendaknya memberi contoh yang baik kepada juniornya, kepada ketika ditanya dibantu. Dan untuk yang junior pun ketika tanya juga punya aturan. Kadang menanya salah waktunya atau salah uslubnya, salah bahasanya, ya otomatis senior akan bagaimana? Kadang-kadang ya mungkin dilihat kondisi dan bahasa yang disampaikan. Itu penting sekali. Sebagaimana yang sempat dinasihatkan oleh Ustaz Farid Qasim Anus ketika datang ke sini, hafizahullah, bahasa, penggunaan kalimat itu penting sekali untuk dijaga, dilakukan, diterapkan, khususnya talib ilm. Baik. Ustaz, bagaimana caranya menempa derajat mendapatkan kenikmatan dalam ibadah? Pahami hakikat setiap ibadah itu. Pahami setiap ibadah itu. Salat apa hakikatnya salat? Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Difahami. Puasa, hakikat ibadah puasa itu apa? Setiap kita memahami, semakin kita mengilmui setiap ibadah yang kita laksanakan, insya Allah kita bisa mendapatkan, menempa derajat atau kenikmatan akan ibadah itu. Dan jangan lupa mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita memahami ibadah yang kita laksanakan sehingga kita bisa mengetahui hakikatnya, memahami, bisa mendapatkan kenikmatannya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Masya Allah, ini bukan satu muhadharah, lebih dari 6 muhadharah ini. Tapi saya nasihatkan, coba dilihat ada Riyadhus Shalihin. Jadi menanyakan tentang apakah ada ghibah yang diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ada satu bab. Dalam Riyadhus Shalihin hadis yang sangat di toko-toko buku Islam, insyaallah ada kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Di maktabah banyak matannya, syarahnya, di internet juga banyak, tinggal dilihat Riyadhus Shalihin, segala cetakan banyak sekali. Ada satu bab Al-Imam An-Nawawi setelah menyebutkan bab tahrim riba, bab diharamkannya riba, kemudian beliau meletakkan bab selanjutnya, bab ma yajuzu minal ghibah, bab dibolehkannya riba. Loh, kok bertentangan? Yang pertama diharamkan riba, yang kedua dibolehkannya. La, al-asl la yajuz. Al-asl la yajuz. Al-asl fil ghibah muharram. Hukum asalnya ghibah muharram, kecuali ada 6 hal. Ada 6 hal, silakan dibaca di Al-Imam An-Nawawi bab ma yubahu minal ghibah, bab yang ke-256. Di antaranya disebutkan di situ al-istifta, ketika seorang meminta fatwa hukum ya. Sebagaimana suatu ketika Hindun bintu Utbah mengatakan kepada Nabi SAW, menanyakan bahwasanya inna Aba Sufyan rajulun syahi la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Suatu ketika Hindun bintu Utbah itu mengatakan kepada Nabi, menanyakan, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan rajulun syahi, misik, pelit. Dia punya tapi tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya. Hindun bintu Utbah mengambil sebagian. Nah, ini bukan bolehnya istri mengambil hartanya suami ya. Nanti ada penjelasan sendiri itu. Ada bab tersendiri. Ada pengecualian-pengecualian. Lihat keadaan juga. Jadi Hindun bintu Utbah ini mengambil sebagian yang dibutuhkan untuk mencukupi dia dan anaknya, bukan mencukupi beli HP. Waduh, saya ngambil uang suami untuk beli HP, untuk beli adalah yajuz, ada muharram. Asyahid, intinya hadis itu yang dijadikan dalil oleh ahlul ilmi bolehnya ghibah. Dari mana? Ketika seorang istri menyebutkan suamiku, padahal suaminya nggak ada di situ, kan ghibah. Dia mengatakan kepada Nabi, Rasulullah, aku melakukan begini, aku mengambil harta suamiku. Dan ada contoh-contoh yang lain yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ada 6 hal, bisa dilihat pada Riyadhus Shalihin. Baik, ada 2 soal lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, ada 2 orang masuk masjid, yang satu sholat sunnah, yang satunya duduk karena ia melihat waktu iqamah sudah mepet. Dan benar baru 1 rakaat sholat temannya tadi, iqamah pun sudah berkumandang. Apakah pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Ya, kalau memang sangat mepet ya tidak usah melaksanakan sholat. Tapi kalau dia tidak tahu masuk masjid, ya langsung sholat saja, tidak mengapa. Ketika iqamat ya diputus sholatnya, langsung masuk shaf. Nah, itu aja, wallahu a'lam. Soal yang terakhir, Ustaz, apa hukum memotong, mencukur bulu hidung, kaki, tangan, dada bagi pria maupun wanita? Nasallahu salamul afiyah. Apa faedahnya? Al-asal tidak. Al-asal
seorang tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang mengganggu, musyawwah. Misalkan seorang perempuan ada kumisnya, misalkan, nah itu kan mengganggu pandangan, mengganggu, merusak keindahan. Nah itu ahlul ilmi mengatakan ya boleh. Tapi kalau laki-laki mau menghilangkan kumisnya atau menghilangkan jenggotnya atau menghilang al-asl apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah sudah. Kecuali kalau mengganggu, tapi mengganggu ini tanda kutip ya, bukan mengganggu aduh menurut saya ini mengganggu. Jangan menurut saya, menurut dia, menurut yang lain. Mengganggu ini ada batasan hukumnya juga. Oh ini mengganggu sekali. Nggak, dilihat mengganggu ada batasan-batasannya nantinya. Jangan kembali kepada masing-masing. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.